Shalom Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pagi ini saya mau menyapa Bapak Ibu semua yang meskipun tertutup oleh masker, tapi saya melihat sukacita yang luar biasa yang dirasakan oleh Bapak Ibu semuanya ya. Amin. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Bahkan kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini pada pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari saya undang kita semua untuk mempersiapkan hati kita. Mari saat ini kita mau nyatakan pada Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita, memenuhi hidup kita, berhembus di tempat ini. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah sekarang. Mari kita sama-sama nyatakan pada Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami Tuhan, oh urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Saya undang kita semua untuk memujikan pujian ini dari awal. Mari dengan segenap hati kita minta Roh Kudus untuk berhembus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah sekarang Tuhan. Sekarang urapi kami Tuhan, urapilah
lebih sungguh lagi. Urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di Mari saya undang kita semua untuk bersama-sama bangkit berdiri. Dengan lebih sungguh lagi kita katakan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat, sebab kami merindukan Engkau Tuhan. Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu curahkan di tempat ini. Dengan lembut bersama kita katakan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari beri kemuliaan yang baik untuk Tuhan kita. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sungguh saat ini kita mau bersama-sama memandang hanya kepada Tuhan. Kita datang ke tempat ini, saya percaya karena kita ingin semakin dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat pada kasih Tuhan, hati kita merasa tentram. Amin Bapak Ibu. Seringkali apa yang kita andalkan di dunia ini tidak bisa menenteramkan hati kita, tidak pernah bisa memuaskan hidup kita. Tapi ketika kita datang, kita mendekat pada Tuhan, sukacita dan damai sejahtera itu yang akan mengalir dalam hati kita. Haleluya. Sungguh Tuhan, hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua, jauh melebihi semua yang terdengar
senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Dengan lebih sungguh Bapak Ibu kita menyanyikan pujian ini. Jiwaku pun tenang, sebab Engkau menerima kami apa adanya. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Engkau memandang kami Tuhan. Namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Mari angkat tangan kita bersama dan nyatakan, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semuanya Tuhan, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua Tuhan, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya ingin dengar Bapak Ibu sendiri menyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Kalau kita tahu hanya Tuhan yang mampu mengenal hati kita. Tuhan inilah yang ku tahu. Ya Tuhan, Kau mengenal hatiku jauh lebih apapun Tuhan, jauh melebihi semua. Ya Yesus, yang terdekat sekalipun. Tuhan ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi kita katakan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Berikan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya Yesus.
kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus, buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Saat ini sidang jemaat di tempat ini Tuhan, kami bersama-sama menyatakan bahwa kami merindukan Engkau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Kami merindukan Engkau hadir dalam hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami siap memulai persekutuan kami, ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kiranya Engkau saja Tuhan yang menyertai, memberkati ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyatakan kebaikan Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi kemuliaan Engkau dan kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa bersama-sama, kita katakan amin. Sekali lagi dong saya minta sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan kita. Yes. Saya percaya setiap kita di sini mengaminkan bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Dia sungguh baik dan teramat baik dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap baik. Mari kita mau bersama-sama bersuka cita, kita mau sama-sama bersorak untuk Dia. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat jempolnya Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan masih belum semua angkat jempolnya. Yuk bersama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Di setiap musim hidup kita Dia selalu baik. Amin. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan bersama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya mau dengar Bapak Ibu sendiri mengatakan Tuhan Yesus baik. Yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dengan lebih semangat lagi. Tuhan Yesus baik. Sambil jempolnya diangkat. Sungguh amat baik. Yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita mau sama-sama nyatakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan kemuliaan yang baik untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
Sungguh saya juga sangat bersuka cita ketika melihat Bapak Ibu bernyanyi dengan penuh sukacita untuk Tuhan kita, karena sungguh Dia adalah Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk sebentar firman Tuhan akan ditaburkan dalam hati kita. Firman Tuhan itulah satu-satunya yang bisa menjadi kekuatan bagi kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Katakan sekali lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan iman kita katakan, Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan sayap-Mu, Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan
Yesusku. Saya undang untuk anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Kita akan bersama-sama berdoa untuk anak sekolah minggu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan pelindung. Dengan kasih Bu Kristo bisa maju ke depan. Memimpin kita dalam doa. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Ketika Engkau ada dalam hati kami bisa terbang tinggi bagaikan Raja Wali, mengatasi badai kehidupan yang senantiasa menerpa dunia ini. Kekuatan kami hanya ada di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami datang dan menyerahkan hidup kami kembali. Biarlah segala pujian yang sudah kami naikkan boleh berkenan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Dan sebentar kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap membuka hati kami. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu yang akan bertugas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan iman kami, yang akan meneguhkan sehingga kami tidak goyah ketika badai itu datang. Sebentar juga anak-anak-Mu sekolah minggu akan beribadah kepada-Mu. Kiranya Engkau pakai guru-guru yang akan mendampingi mereka, supaya mereka boleh mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi. Mereka boleh mengasihi Engkau dan mengasihi sesamanya. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Harun. Ya, dari Salatiga. Ya, waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Harun. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Satu kebahagiaan yang sangat istimewa ketika kita bisa bersama-sama. Saya lepas saja ya. Kalau kita bisa bersama-sama beribadah, karena Mazmur dia berkata, 1 hari di pelataranmu itu lebih baik daripada 1000 hari bandingannya dengan di tempat lain, mungkin di tempat rekreasi atau di mana saja yang kita sukai, tetapi tidak lebih indah dibanding kalau kita bisa bertatap muka dengan Tuhan. Seperti pada pagi hari ini, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita akan sama-sama untuk memberikan hati kita untuk firman Tuhan. Saya bersuka cita bukan hanya kalau saya menyampaikan firman Tuhan, tetapi ketika saya mendengarkan firman Tuhan itu sama saja. Karena Tuhan yang berbicara,
kepada kita, bukan pengkhotbah itu. Pengkhotbah hanyalah alat yang daripada Tuhan yang ingin berbicara kepada kita semuanya. Siap mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu? Amin. Ya, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat 42 sampai 47, tentang transformasi hidup. Jemaat mula-mula itu menjadi atau dijadikan prototipe dari gereja Tuhan di seluruh dunia sampai pada akhir zaman. Jadi gereja mula-mula itu adalah teladan yang perlu kita teladani, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Mulai dari kelahiran gereja mula-mula dan kemudian dalam perkembangannya ke seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, yaitu pada waktu itu adalah kota Roma. Karena Roma adalah ibu kota Kekaisaran Romawi yang merupakan negara superpower pada waktu itu. Hingga dalam sejarah gereja, kerajaan Romawi disapu bersih oleh Roh Kudus melalui umatnya, sehingga agama Kristen menjadi agama negara pada waktu itu, yaitu kerajaan atau kekaisaran Romawi. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Apabila gereja memberikan keluasan di dalam kehidupan kita sebagai gereja, maka Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah dunia ini melalui kehidupan kita. Nah, supaya kita tidak salah fokus, maka kita perlu untuk tidak melepaskan ayat-ayat tersebut dari konteksnya, baik dari konteks yang jauh maupun dari konteks yang dekat. Konteks jauh artinya keseluruhan dari Kisah Para Rasul. Konteks dekatnya adalah pasal yang kedua. Nah, sekalipun kita mempelajari secara khusus tentang cara hidup jemaat mula-mula, namun kita harus melihatnya dari kerangka besar kitab Kisah Para Rasul, di mana kita pun ada mendapatkan kunci, ya, kunci daripada Kisah Para Rasul itu dari kata Roh Kudus atau roh besar yang mengacu kepada Roh Kudus. Itu di dalam seluruh Kisah Para Rasul itu jumlahnya ada 56 kali tentang Roh Kudus dalam 55 ayat dari Kisah Para Rasul. Di mana seluruh kitab Kisah Para Rasul ini membicarakan tentang karya Roh Kudus melalui para rasul. Seorang dosen saya ketika saya kuliah mengatakan demikian. Yang lebih tepat judul daripada kitab Kisah Para Rasul itu, yaitu judulnya adalah Rencana Allah bagi dunia ini melalui gerejanya, melalui jemaat mula-mula itu. Jadi bukan pekerjaan rasul, memang betul-betul pekerjaan rasul-rasul, tetapi itu adalah sebetulnya pekerjaan Roh Kudus melalui para rasul itu, saudara sekalian. Dan dalam pasal yang kedua, peristiwa penting yang melandasi ayat 42 sampai 47, nanti kita akan membaca ayat 42 sampai 47, tetapi kita tidak boleh melepaskan dari konteks jauh tadi, keseluruhan kitab Kisah Para Rasul, dan konteks dekatnya adalah pasal yang kedua. Itu temanya adalah Hari Raya Pentakosta, yaitu tentang turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus kepada gerejanya mula-mula. Sebagai penggenapan daripada janji Allah di dalam perjanjian lama
Dan kemudian ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga, berpesan kepada murid-muridnya, itu dalam pasal yang pertama ayat 4 sampai yang kelima, yang melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem sampai digenapinya janji Bapa dari perjanjian lama itu, yaitu mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Itulah secara garis besarnya dari ayat yang akan kita baca dan kita akan bersama-sama mempelajarinya. Kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42, kita baca yang 42 saja sampai 47. Jadi tadi saya sudah jelaskan secara garis besarnya baik seluruh kitab Kisah Para Rasul maupun pasal yang kedua. Tapi kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai 47. Saya akan membacakan, Bapak Ibu juga ikut menyimak ayat-ayat ini supaya kita bisa memahami apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita atau gereja Tuhan di akhir zaman ini. Temanya ditulis cara hidup jemaat mula-mula atau jemaat pertama. Di dalam ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai di sini bacaan kita. Dan mari saudara sekalian, kita akan renungkan ayat-ayat ini berkaitan dengan seluruh kitab Kisah Para Rasul dan yang dilandasi oleh pasal yang kedua, yaitu tentang hari Pentakosta tadi, karya Roh Kudus kepada jemaatnya. Tema transformasi hidup ini, kalau boleh saya katakan, itu ringkasan dari rencana Allah mentransformasi dunia melalui hidup kita. Ya, supaya lengkap, jadi bukan hanya pada diri kita saja, tetapi rencana Allah mentransformasi dunia ini melalui kehidupan kita, anak-anaknya. Kalau kita memahami secara lengkap, maka kita, kalau tidak secara lengkap, maka kita akan menjadi orang Kristen yang gagal atau stagnasi, ya, gagal total atau stagnasi. Dari euforia atau bersenang-senang lah begitu ya. Karena Tuhan membaptis kita dan memberikan karunia Roh Kudus. Memang itu sesuatu hal yang sangat indah sekali dan kita rindukan, terutama bagi aliran gereja Pentakosta seperti gereja Bethel Tabernakel. Saudara sekalian, itu sesuatu hal yang indah yang kita rindukan, tetapi jangan sampai stagnasi di tempat itu saja atau sebatas diri kita sendiri saja. Yang pernah terjadi kepada jemaat mula-mula yang berhenti pada zona nyaman, jadi tidak mau keluar, jadi eksklusif, menjadi kelompok eksklusif saja di Yerusalem, tidak mau keluar. Padahal Tuhan Yesus ketika dia mau naik ke sorga,
memberikan amanat agungnya kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil itu dari Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tetapi mereka karena sukacitanya lupa akan amanat agung itu, sehingga Tuhan Yesus mengizinkan penganiayaan terjadi. Bukan Tuhan Yesus menghendaki ya, tetapi mengizinkan dengan tujuan yang baik, yaitu supaya transformasi itu tidak hanya berhenti pada diri sendiri atau pada gereja itu, tetapi juga kepada yang lain. Bukan hanya di Yerusalem, tetapi ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, bahkan sampai ke Indonesia. Itu adalah hasil daripada transformasi secara besar, secara meluas, saudara sekalian. Jangan sampai gereja Tuhan itu gagal atau kita gagal. Jangan sampai kita tidak move on, ya, kita stagnasi, berjalan di tempat, ya, tidak mau ada kemajuan, mulai dari tingkat dasar kemudian meningkat lebih lanjut menjadi dewasa. Ya memang kita mulai dari kanak-kanak, tetapi kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Itulah tujuan daripada transformasi pribadi, supaya kita bisa mentransformasi orang lain, bahkan lingkungan kita yang lebih luas dan di seluruh dunia ini. Transformasi yang stagnasi yaitu tetap pada transformasi hidup diri kita sendiri. Apalagi kalau transformasi itu pada level transformasi hanya ekonomi kita dirubah. Kemudian rumah tangga kita yang dulunya kacau sekarang tidak lagi. Atau mungkin pekerjaan kita atau ya sekolah kita, pokoknya yang berkisar pada diri kita atau bahkan juga kelompok kita sendiri. Ya, jangan sampai stagnasi di situ. Tidak punya visi Allah yang mentransformasi dunia di sekitar kita melalui diri kita, yang telah terlebih dahulu mentransformasi hidup kita oleh Tuhan itu. Transformasi egois berpusat pada diri kita itu bukan rencana Allah. Transformasi yang menganggap Tuhan itu hanya sebagai budak kita saja. Jadi hanya kita minta untuk kepentingan diri kita, padahal Tuhan itu mentransformasi kita, yaitu untuk memakai kita supaya dunia ini ditransformasi lewat kehidupan kita yang sudah ditransformasi oleh Allah tersebut, saudara sekalian. Transformasi itu disebut transformasi pelayanan. Transformasi yang bersifat melayani, bukan dilayani. Kita harus maju, jangan stagnasi. Hanya berpikir bagaimana Tuhan itu menolong kita saja. Dan hanya kita berpikir yang penting saya selamat. Tetapi Tuhan ingin menyelamatkan dunia ini, bukan hanya kita saja, melalui kita yang dipakai oleh Roh Kudus. Itulah rencana daripada Allah. Nah, yang lebih parah lagi, bukan hanya itu saja, transformasi yang mandek kepada diri kita, tetapi juga ada yang juga tidak move on atau tidak maju tentang makna transformasi itu sendiri, yaitu bukan transformasi tapi renovasi. Ya saya kira yang sekolah pembangunan tahu ya antara renovasi dan transformasi. Ya, saya berikan ilustrasi begini. Ada seorang pengusaha yang kaya, dia ingin membuat perusahaan di tempat lain atau membuat rumah di tempat lain, saudara sekalian. Kemudian dia mencari di pedesaan, dan di sana ada beberapa rumah gubuk yang jelek di tengah-tengah pertanian itu. Lalu dia menentukan salah satu rumah dari beberapa rumah itu yang jelek-jelek itu. Terus kemudian menawar dengan karena dia kaya dan dia ingin cepat untuk mendapat rumah itu. Lalu dia menawar dengan ekspektasi dari pembelinya itu tinggi, ya, sehingga cepat dapatnya itu, ya.
dengan harga yang tinggi gitu ya. Dan kemudian dia juga mengatakan kepada pemilik itu, kamu cepat pindah, besok minggu saya beri ongkos untuk pindahan rumah. Nah, supaya maksudnya bisa dikerjakan tempat itu. Nah, karena pemilik itu merasa, wah Tuhan ini kok baik sekali ya. Tanah saya dibeli dengan harga yang tinggi. Dan saya pindahan pun juga diberikan ongkos untuk pindah. Maka dia ingin membalas kebaikan dari pemilik ini. Karena dia bisa nanti bisa beli tanah yang lebih bagus lagi dan lebih luas lagi begitu ya. Lalu dia berpikir bagaimana ya saya bisa membalas kebaikan Tuhan tadi. Lalu dia mengecat itu rumah. Jadi bagus. Kemudian yang bocor-bocor dia perbaiki supaya tidak bocor. Dia berpikir nanti kalau Tuhan itu datang ke sini tinggal di rumah ini maka dia akan senang. Nah setelah 1 minggu lewat, tuan ini yang membeli rumah itu dia datang dan dia mencari, bingung dia. Rumah itu di mana ya? Kok enggak ada rumah jelek di sini? Lalu dia tanya, akhirnya ketemu. Oh ternyata rumah yang bagus tadi toh yang saya beli. Lalu dia tanya, Pak kenapa ini rumah ini dibagusin ini? Lalu, Tuhan itu kan baik hati. Maka saya ingin juga membalas kebaikan Tuhan, maka rumah ini saya perbaiki supaya nanti kalau Tuhan tinggal di rumah ini, Tuhan bisa nyaman, tidak kebocoran dan sebagainya. Lalu Tuhan yang beli tanah ini, waduh Bapak ini gimana sih? Saya ini mau robohkan ini rumah ini, tidak mau saya pakai, saya mau bangun yang lebih besar dan lebih bagus lagi. Nah, jangan kita menjadi seperti petani ini sebagai orang Kristen. Artinya tambal sulam tapi rumahnya masih tetap lama. Padahal Tuhan ingin rumah yang baru sama sekali, yang lama dirobohkan sama sekali, saudara sekalian. Nah itu kita bisa membaca di dalam Markus 2:21. Ya, tidak seorang pun menambal secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya, makin rusak tambah berat, gitu ya. Itu ilustrasi yang Tuhan berikan. Kalau kita ini menjadi orang Kristen renovasi, bukan renovasi, bukan transformasi. Tuhan ingin mentransformasi total kehidupan kita, bukan merenovasi. Bukan tambal sulam. Saudara sekalian, tambal sulam, Kristen tambal sulam adalah Kristen agamawi. Agamanya saja. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat, itu belajar tentang Alkitab. Sama dengan kita, saudara sekalian. Dan Alkitabnya juga dari Tuhan, sama. Apa yang diajarkan Tuhan, baik, semuanya baik. Tetapi bedanya adalah dia merenovasi hidupnya, bukan mengizinkan Allah mentransformasi lewat firman Tuhan itu. Artinya dia mau melakukannya sendiri. Tidak menyerahkan hidupnya kepada Allah supaya hidup kita ditransformasi lewat firman Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita oleh kuasa Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, dari penjabaran yang sudah saya sampaikan tadi, saya jelaskan tadi, apa yang kita bisa atau perlu pelajari di sini? Jangan kita melepas ayat-ayat tersebut, ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 supaya kita tidak salah memahami, salah fokus, kita tidak mendapat maknanya. Bahwa Tuhan ingin mentransformasi hidup kita, bukan merenovasi kehidupan kita. Nah, kalau kita mempelajari dari konteksnya, mulai ayat 1, kisah yang kita baca dari 42 sampai 47 adalah dampak saja, merupakan dampaknya, akibat dari pencurahan Roh Kudus itu sendiri. Jadi fokus kita memang itu penting,
Perubahan hidup memang harus. Itu merupakan buah. Tetapi untuk itu jangan lupa bahwa itu terjadi kalau Roh Kudus masuk di dalam diri kita dan mengerjakan hidup kita. Baru bisa terjadi. Tanpa itu tidak akan terjadi walaupun kita berusaha sekuat apapun juga tidak akan terjadi. Yang terjadi hanya tambal sulam saja. Dan itu akan membuat kita menjadi stres. Seperti kain yang lama ditempel dengan baju lama dengan kain baru, tambah besar itu. Seperti Yudas akhirnya bunuh diri dia, stres. Dia sadar, wah saya salah, tapi saya nggak bisa. Ya karena apa? Karena mengandalkan dirinya sendiri, bukan kepada Tuhan Yesus. Maka nggak bisa, saudara sekalian. Nah saudara sekalian, dahulunya murid-muridnya itu masih belum paham sehingga bisa saja seperti itu. Dia belum move on dari pemahaman ini. Sehingga mungkin hanya berfokus pada dirinya sendiri. Sehingga dia terjadi ketakutan. Ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Itu murid-muridnya walaupun kelihatannya berani sekali. Petrus mengatakan, "Tuhan, aku akan tetap mengikut Engkau, walaupun aku harus mati, saya tetap akan setia kepadamu." Itu kemauannya, itu keinginannya. Tetapi kenyataannya, ternyata hanya dengan seorang budak kecil saja, dia sudah takut. Oh bukan, kamu tuh ngawur itu. Sumpah, saya bukan muridnya Tuhan Yesus. Nah seperti itu, saudara sekalian. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kalau kita hanya merenovasi saja, bukan mentransformasi kehidupan. Murid-muridnya semua meninggalkan Tuhan Yesus. Terbukti saudara sekalian. Tuhan Yesus berkata, kamu semua akan meninggalkan aku. Kenapa? Ya karena prinsipnya baru merenovasi bukan mentransformasi dalam kehidupan itu saudara sekalian. Nah rahasianya tentunya adalah Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mewanti-wanti, jangan kamu keluar dari Yerusalem sampai apa? Roh Kudus turun. Sampai kamu dibaptis dengan Roh Kudus sesuai dengan janji Bapa itu. Baru kamu keluar, saudara sekalian. Nah, tetapi itu merupakan tahapan-tahapan, ya. Di dalam kehidupan kita harus setelah lahir baru kita harus bertumbuh. Tetapi pertumbuhan kita jangan terhenti sampai pada kita menerima Roh Kudus saja. Tetapi kemudian lupa bahwa itu Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk dunia, lingkungan di sekitar kita. Jangan seperti gereja mula-mula, hanya mau di Yerusalem saja, tidak mau keluar. Sehingga Tuhan mengizinkan penganiayaan, sehingga dikatakan jemaat mula-mula itu menyebar dan mereka memberitakan Injil. Demikian juga rasul-rasul, dia memberitakan Injil sampai ke ujung bumi atau ke Romawi pada waktu itu, yang menghantar Injil Tuhan itu sampai ke seluruh muka bumi ini. Nah saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, untuk dapat memahami Roh Kudus dengan benar, mari kita belajar tentang karya Allah secara utuh. Karena Allah tidak hanya terdiri dari Roh Kudus saja, tetapi itu merupakan karya Allah yang lengkap. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi karya dari keseluruhan keutuhan daripada Allah Tritunggal itu. Berkaitan dengan peristiwa Pentakosta, pencurahan dari Roh Kudus, Allah Bapa merencanakan penyelamatan manusia. Tapi juga bukan hanya penyelamatan saja, tetapi juga transformasi kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya, yang penting saya sudah selamat. Yang penting pokoknya mati nanti pasti saya selamat. Oke? Itu baik dan itu penting dan itu mutlak. Tetapi itu baru koma, baru awal saja. Masih ada hal yang Allah ingin kerjakan, bukan hanya keselamatan kita, tetapi mentransformasi hidup kita sehingga kita berubah. Bukan hanya secara status kita anak Allah, tetapi juga secara
secara nyata kehidupan kita ini ada perubahan semakin hari menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Ada perubahan di mana Tuhan Yesus pun juga tidak hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk seluruh dunia ini, saudara sekalian. Nah, sekarang kita akan coba merenungkan mengapa Tuhan Yesus naik ke surga setelah dia bangkit dari kematiannya. Dijawab di dalam hati saja. Untuk nanti kita bisa tahu apakah jawaban kita benar atau salah. Ini di dalam Roh Kudus, di dalam karya Allah Tritunggal. Ya. Tuhan Yesus naik ke surga setelah bangkit dari kematian. Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Mungkin ada yang menjawab begini. Karena tugasnya selesai di dunia, maka Tuhan Yesus naik ke surga. Atau karena Tuhan Yesus datangnya dari surga. Jadi setelah dia turun ke dunia, kalau sudah selesai, ya kembali lagi dong ke surga. Apakah itu jawabannya? Ternyata bukan itu, saudara sekalian. Karena Yesus itu adalah Allah. Jadi bukan naik turun begitu. Yesus itu adalah Allah yang maha ada dimanapun. Ketika dia datang ke dunia ini, menjadi manusia bukan berarti dia tidak ada lagi di surga loh. Bukan turun dari surga ke dunia, bukan. Dia juga ada di surga, dia ada di dunia, dia ada di mana-mana. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri, yaitu pribadi yang kedua. Ya, dia naik ke surga itu adalah kalau secara teologis itu peristiwa inaugurasi, jadi semacam pelantikan atau memproklamirkan kepada murid-murid bahkan kepada dunia bahwa Yesus itu adalah bukan manusia biasa. Dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia untuk mengerjakan penebusan supaya manusia nanti bisa diselamatkan. Tanpa penebusan itu manusia tidak bisa diselamatkan dan manusia tidak akan bisa berubah. Karakternya tidak akan berubah. Dia akan tetap menjadi manusia lama, manusia yang jahat di hadapan Tuhan, sehingga tidak bisa kita masuk dalam kerajaan sorga. Dan satu lagi pertanyaan, menurut Bapak Ibu ketika Yesus naik ke surga, kemudian Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus, ya, pada hari Pentakosta. Jadi tugas Tuhan Yesus di muka bumi ini didelegasikan kepada siapa? Dijawab saja di dalam hati. Tugasnya Tuhan Yesus ketika dia di dunia ini jadi manusia, lalu dia naik ke surga. Lalu tugas itu didelegasikan kepada siapa? Mungkin ada yang berpikir, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus ke dunia, betul ya? Apakah berarti Tuhan mendelegasikan tugasnya di muka bumi ini kepada Roh Kudus? Ternyata bukan. Tugas Tuhan Yesus di muka bumi ini didelegasikan kepada kita semua. Anak-anaknya yang sudah dipanggil menjadi orang-orang yang percaya. Tuhan mendelegasikan itu kepada kita. Lalu Roh Kudus itu menolong saudara dan saya untuk kita bisa meneruskan pekerjaan daripada Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi ini. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan mengutus Roh Kudus, itu bukan berarti Tuhan Yesus dan Bapa di surga diam-diam saja. Hanya Roh Kudus saja yang bekerja untuk meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus, enggak. Tetapi dia mengutus Roh Kudus bukan berarti lalu Tuhan Yesus di surga terus. Tidak turun ke dunia, enggak. Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu satu kesatuan. Nanti bisa dilihat di next. Ya, ini adalah gambaran Allah Tritunggal yang esa.
tidak bisa terlepas. Ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, bukan berarti di dunia, di surga tinggal 2. Tidak. Di surga ya tetap 3. Itu satu kesatuan yang tidak lepas. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus diutus, bukan berarti di surga hanya Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Tidak. Roh Kudus juga ada di sana, dan di dunia bukan hanya ada Roh Kudus saja. Ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Tetapi peran daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus itulah yang lebih nyata. Tapi bukan berarti lalu Roh Bapa dan Anak tidak bekerja. Ya mungkin ini next selanjutnya. Ini gambar dari yang tadi gereja barat, kalau ini gereja timur, gambar Allah Tritunggal. Karena lebih ditekankan kepada Tuhan Yesus, dia dilahirkan, keluar dari Bapa dan menjelma menjadi manusia. Lalu yang sini adalah Roh Kudus keluar dari Bapa, lalu mengurapi kita atau mentransfer kehidupan kita, menerapkan keselamatan yang sudah dicapai oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, lalu itu diberikan kepada kita supaya kita boleh diselamatkan, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Sekarang kita akan membaca Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Jadi di sini dikatakan Roh Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya yang tadi gambar tadi, jadi Allah Bapa itu merupakan keberadaan Allah yang tunggal tadi. Di dalam Allah Bapa itu ada Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini dalam wujud manusia. Terus kemudian ada Roh Kudus yang dicurahkan, yang diutus oleh Tuhan Yesus. Tetapi keluarnya dari Bapa. Jadi itu satu kesatuan yang bekerja bersama-sama, saudara sekalian. Sama seperti saudara sekalian ketika gambarannya misalnya seperti saya ini satu. Kemudian di dalam saya ada jiwa saya, pikiran saya. Dan juga di dalam diri saya ada roh saya. Nah, ketika saya khotbah begini, Bapak Ibu melihat adalah tubuh saya yang khotbah. Tetapi bukan hanya tubuh saya, jiwa saya juga ikut khotbah, yaitu pikiran saya. Kalau saya tidak punya pikiran, saya tidak bisa khotbah. Walaupun tubuh saya lengkap. Dan juga saya khotbah, roh saya juga ikut khotbah. Karena apa? Kalau tanpa roh saya mati, saudara. Kira-kira seperti itulah karya daripada Allah Tritunggal melalui Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu biarlah kita memahami dengan benar tentang Allah Tritunggal yang bekerja di dalam diri kita melalui kuasa daripada Roh Kudus itu, saudara sekalian. Nah, kita akan membaca lagi di dalam Yohanes 15 ayat 26. Dikatakan di sini kita melihat Allah Tritunggal karena ada pelajaran-pelajaran yang sesat akhir zaman ini. Jadi Allah itu satu ya satu, tauhid seperti Islam itu, gitu ya. Tidak seperti itu, saudara sekalian ya. Mereka berkata Allah Bapa itu siapa? Ya Tuhan Yesus yang turun jadi manusia. Lah Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus ya Tuhan Yesus yang menjelma jadi Roh Kudus. Bukan, salah, saudara. Bapak sendiri, Anak sendiri, Roh Kudus sendiri, tetapi ketiganya itu adalah satu dalam hakikatnya, yaitu Allah yang esa itu. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus, ini adalah Tuhan Yesus dari Bapa, ya. Jadi ada oknum yang lain lagi, Bapa, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Berarti ada 3 oknum di sana. Yang keluar dari Bapa, Yesus keluar dari Bapa, Roh Kudus keluar dari Bapa. Karena Bapa itu adalah keberadaan daripada Allah yang esa itu, saudara sekalian. Nah, jadi tampak karya Allah Tritunggal yang esa, maka kita akan gagal tanpa Allah Tritunggal itu, kita akan gagal dalam berdampak menghasilkan buah-buah. Seperti yang terjadi pada
seorang muda yang kaya. Yang ketika dia datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, Yesus, apa kira-kira yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Supaya aku masuk kerajaan surga. Lalu Tuhan Yesus berkata, Tuhan tahu apa yang dipikirkan pemuda ini tahu. Karena dia adalah orang Yahudi yang agamawi. Yang tadi orang yang renovasi tadi, bukan transformasi. Lalu Tuhan berkata, memberikan hukum yang kedua dari 10 hukum Allah itu. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh dan sebagainya. Yang secara horizontal tetapi bukan yang secara vertikal. Dan pemuda ini dengan bangga berkata, oh sudah semua Tuhan, dari kecil saya sudah melakukan. Ya mungkin bahkan sudah sempurna lah melakukannya. Tetapi Tuhan, oh masih kurang, masih belum bisa masuk surga, belum bisa. Ya, ada satu yang belum, yaitu jual semua hartamu, berikan orang miskin, dan kemudian ikut aku. Artinya itu adalah bagian dari yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Kalau itu tidak, enggak mungkin kita mengasihi sesama manusia. Kita hanya renovasi saja, tambal sulam. Kasihnya adalah kasih yang hanya tiruan saja, tidak asli, bukan buah roh itu, saudara sekalian. Ya, kita tidak akan bisa mengasihi sesama manusia kalau kita tidak lahir baru. Kalau kita tidak mengasihi Allah, saudara sekalian. Nah, kita mengasihi Allah kalau kita lahir baru. Di dalam Yohanes 3 ayat yang kelima, dikatakan begini, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, yaitu Roh Kudus maksudnya, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan hanya nanti di surga, di sekarang ini pun kerajaan surga sudah ada. Artinya Allah memerintah kita, sehingga hidup kita ini bisa berubah. Bukan hanya kita selamat nanti masuk surga, tetapi kehidupan kita diselamatkan dari kehidupan yang rusak, kehidupan lama yang rusak itu, untuk diperbarui menjadi ciptaan yang baru, menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Itulah transformasi kehidupan yang bisa mentransformasi dunia ini, saudara sekalian. Nah, orang Kristen seringkali hanya tahu bahwa Roh Kudus itu roh penghibur. Jadi kalau saya susah dihibur, kalau saya tidak punya uang, Tuhan akan membuat mujizat supaya saya bisa diberi uang, dapat uang atau pekerjaan, ataukah sekolahnya lulus, atau dapat pacar, atau dapat jodoh. Bukan itu saja, itu hanya bagian kecil, bonus saja. Tetapi transformasi bukan itu, saudara sekalian. Transformasi itu keseluruhan kehidupan kita. Kita lahir baru, saudara sekalian, oleh Roh Kudus. Lahir baru itu artinya kita mendapatkan DNA daripada Allah itu sendiri, pembawa sifat daripada Allah. Baru kita bisa berubah, saudara sekalian. Bukan seperti topeng monyet. Jadi kera, kemudian dikasih baju, kemudian diajari naik sepeda seperti manusia. Nah, sudah seperti itu. Ya, itu adalah orang Kristen agamawi, saudara sekalian, seperti topeng monyet. Tetapi Tuhan ingin merubah. Mungkin dulu kita seperti monyet, tetapi kita sekarang seperti anak-anak Allah. Gambar Allah dikembalikan kepada kita, itulah transformasi kehidupan. Dan Allah ingin mentransformasi dunia ini lewat pribadi kehidupan kita dan gereja Tuhan. Nah, sebagai ayat yang terakhir, Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 berbunyi demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Nah, itulah kelahiran baru. Dan roh yang baru yang di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi kita dirubah, hati kita dirubah baru, roh kita baru, dan Roh Kudus diberikan di dalam hidup kita. Baru itu bisa terjadi transformasi kehidupan kita, saudara sekalian. Dengan kita mentaati seluruh firman Tuhan, bukan sebagai suatu aturan. Tapi ketaatan itu kita lakukan menjadi suatu
gaya hidup kita, saudara sekalian. Menjadi satu dengan diri kita, ya memang itulah diri kita. Seperti gambar Allah itu. Menyukai semua apa yang diajarkan oleh Alkitab. Bukan sebagai suatu peraturan, tetapi menjadi gaya hidup yang menjadi kesukaan kita. Memang saya suka itu, kita suka itu. Bukan seperti topeng monyet karena diperintah. Kalau tidak mau dipukul, tidak, saudara sekalian. Tetapi itu menjadi diri kita seperti gambar daripada Allah. Maka sebagai penutup, maka terjadilah dampak. Apabila kita sudah ditransformasi oleh Tuhan, terjadilah dampak perubahan baru tadi, saudara. Transformasi, yaitu apa? Berdampak secara spiritual. Yang kita baca tadi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Suka belajar firman Tuhan, saudara sekalian. Kalau sekarang mungkin pendalaman Alkitab ya, atau kelompok sel begitu ya, pemuritan ya. Dan dalam persekutuan, itu persekutuan ibadah seperti hari Minggu begini saudara. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, perjamuan kudus dalam ibadah. Dan suka berdoa. Nah itu adalah dampak kalau kita dilahirbarukan, ditransformasi. Maka tidak ada orang yang menyuruh, ayolah kita ke gereja, ayo kita pendalaman Alkitab, ayo kita ikut doa. Tidak, itu sudah menjadi gaya hidup kita, kesukaan kita. Yang kedua, dampak yang kedua adalah berdampak secara sosial, ya, mengalami persatuan atau persaudaraan yang kuat, ya, yang dikatakan dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Itu ada rasa persaudaraan yang kuat, bahkan bukan hanya di gereja, dengan orang lain pun yang tidak beragama pun kita merasa itu saudara kita, tetapi yang terhilang. Untuk diselamatkan, kita mengasihi mereka juga, ya saudara sekalian. Dan dampak yang ketiga adalah berdampak ekonomi, saudara sekalian. Jemaat di sini dikatakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka bergembira memecahkan roti di rumah masing-masing, ya, berbagi makanan dengan orang-orang yang mungkin tidak punya, saudara sekalian. Nah, itulah adalah berdampak secara ekonomi. Kita tidak egois, kita akan melihat saudara-saudara kita yang miskin, lalu kita menolong mereka bukan hanya dengan ikan tetapi juga dengan pancing, sehingga mereka bisa hidup mandiri, bahkan bisa memberi kepada orang lain lagi yang belum percaya kepada Tuhan. Nah itulah dampak ekonomi. Dan yang berikutnya adalah dampak secara kualitas atau karakter dalam kehidupan. Dalam ayat 47 dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Karakter hidupnya itu menyenangkan semua orang, saudara sekalian. Wah, senang ya kalau kita punya teman orang Kristen, itu beda sekali ya dibanding dengan teman agama A, B, C, D, E. Kalah semuanya. Ya, itulah dampak daripada transformasi seharusnya, saudara sekalian. Kalau belum berarti baru renovasi, belum transformasi, saudara. Dan yang terakhir adalah berdampak secara kuantitas. Kalau tadi kualitas, sekarang kuantitas atau jumlah yang bertambah. Di dalam ayat 47, dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, inilah dampak yang terjadi bagi lingkungan, bukan hanya bagi kita atau gereja kita, tetapi dari kita, gereja kita kemudian akan berdampak kepada lingkungan di sekitar kita. Bahkan di kota di Malang dan juga lebih luas di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia, saudara sekalian. Kalau kita diubahkan, ditransformasi hidup kita oleh Tuhan, maka kita akan menjadi berkat bagi dunia ini untuk mentransformasi dunia ini juga menjadi seperti yang Tuhan lakukan kepada kita semuanya. Puji Tuhan saudara sekalian, sedikit saja kesaksian sebagai penutup.
Kalau saya melihat ada jemaat di Busuling, di gereja di mana kami melayani Salatiga, itu kelihatan orang yang Kristen yang renovasi dan transformasi. Jadi orang yang transformasi itu dia sangat antusias, ke gereja antusias, pemuritan antusias, doa antusias. Nah, ada yang lama-lama, sudah lama ketika saya masuk di sana sudah ada. Tetapi doa pagi tidak pernah datang. Ada orang yang masih baru dari Kedar, dari Muslim, ya, yang baru-baru ini, yang saya yang dimenangkan pada waktu pandemi ini 2 tahun lebih ini, saudara sekalian. Itu justru dia doa pagi setiap hari, saudara. Yang di pusat itu hanya hari Sabtu, itu yang datang 1, 2. Kadang-kadang pemimpinnya tok yang doa pagi. Nah, apakah ini transformasi? Jangan-jangan belum transformasi. Atau transformasinya mandek pada dirinya sendiri, tidak kepada dunia luar, saudara sekalian. Marilah kita ditransformasi, bukan renovasi, dan tidak mandek, saudara sekalian. Pada transformasi diri kita sendiri, tapi kita tidak mau menjadi alat untuk mentransformasi dunia ini. Amin. Mari saudara sekalian, kita akan menyanyikan izinkan Tuhan menyentuh hati saudara dan saya. Kita secara pribadi, kalau kita mungkin merasa masih renovasi, kita jujur kepada Tuhan. Tuhan, saya masih berat Tuhan. Jadi semua yang kau ajarkan itu seperti aturan yang ketat, yang menekan saya. Minta kepada Tuhan. Atau kita masih stagnasi pada diri kita sendiri. Tuhan, jamah hati saya. Bapa, sentuh hatiku. Kita nyanyikan refrennya saja. Dengan segenap hati kita memohon kepada Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, Bapa, sentuh hatiku. Biarkan, izinkan Tuhan menyentuh hati saudara dan saya secara pribadi, supaya kita menjadi pribadi yang baru, ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus, dan bertumbuh, diproses seperti emas yang murni, semakin murni, sehingga kita bisa mengasihi seperti air yang mengalir dan tidak pernah berhenti. Mengasihi baik saudara seiman maupun orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka pun juga boleh ditransformasi oleh Tuhan. Air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air yang mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, Engkau tahu hati kami, setiap kami, Engkau mengenal kami Tuhan. Apabila ada di antara kami, mungkin kami belum lahir baru, kami baru hanya menjadi orang Kristen yang direnovasi dan belum ditransformasi. Tuhan, tolonglah kami.
Dan apabila kami sudah ditransformasi tetapi hanya secara pribadi dan kami belum menjadi alat-Mu untuk melayani orang lain yang belum percaya kepadamu, kiranya Tuhan Kau akan tumbuhkan kami untuk menjadi orang Kristen yang tidak kanak-kanak terus, tetapi menjadi orang Kristen yang dewasa, yang bisa dipakai oleh Tuhan, yang melayani bukan hanya dilayani terus. Tolonglah kami, sidang jemaat-Mu di tempat ini juga. Engkau akan berkati Tuhan, jemaat-Mu GBTEK ini. Engkau berkati ya Bapa, mulai dari gembala sidang dan semua pengurus dan semua jemaat. Engkau akan transformasi hidup ini, sehingga boleh menjadi alat-alat-Mu untuk mentransformasi dunia di sekitar kami ini. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan sorga. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami dan gereja-mu di tempat ini. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada Ibu Grace kami serahkan. Baik, puji Tuhan. Kami segenap keluarga GBT Eklesia Keluarga Allah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Harun atas firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kita semua. Dan kita belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar biarlah Roh Kudus itu mampu mentransformasi kehidupan kita, bukan hanya merenovasi, tapi bisa mentransformasi sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat dan berbuah bagi orang lain. Mari saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terukur besar kasih setia-Mu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya. Mari Bapak Ibu yang sedang memberikan persembahan, kita sama-sama bangkit berdiri. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terukur besar Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu besar selamanya. Mari bersama angkat tangan kita, hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Tak
takkan berhenti ku memuji namamu. Sekali kita sama-sama katakan, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu, Tiada terukur besar itu panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Saya undang Bu Kris untuk maju ke depan untuk kita dalam doa berkat dan doa bersebar. selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Saat ini kami datang, kami membawa pujian, persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah segala pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Dan juga persembahan yang kami berikan boleh berkenan kepada Tuhan sebagai wakil kami, sebagai apa yang dapat kami berikan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Biarlah segala pujian dan kemuliaan hanya bagimu saja. Kami sudah menerima berkat firman-Mu. Tanamkan ini dalam hati kami. Supaya itu bukan hanya sekedar pengetahuan belaka. Tetapi itu boleh kami praktekkan. Firman-Mu mengubah kami dari dalam. Mentransformasi hidup kami. Bukan hanya sekedar merenovasi. Tetapi kami boleh menjadi berubah dan membawa dampak yang positif, baik secara rohani, baik secara sosial, baik dalam ekonomi kami, maupun di dalam dampak-dampak lain yang lebih Tuhan. Kami boleh menjadi disukai oleh banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Hidup kami boleh menjadi sebuah kesaksian yang hidup di tengah-tengah masyarakat di mana kami tinggal dan berada. Berkati kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Pakai hidupnya, pakai pelayanannya, sehingga dimanapun dia berada, nama Tuhan dipermuliakan dan boleh memenangkan banyak jiwa, khususnya dari kaum saudara-saudara kami yang lain, untuk bisa datang mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memampukan kita menjalankan perintah-perintah Tuhan. Pulanglah saudaraku, terimalah berkat Allah dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan.
Berterima kasihlah untuk berkat Tuhan.